Namun, Alena tidak marah. Lagi pula, dia juga tahu bahwa status Sinta Fei tidak dapat dicapai. Sebagai pengusaha kecil, dia sangat jauh darinya sehingga sangat jarang dia bisa berteman dengannya di identitas lain. Belum lagi dia juga membantunya memenangkan tempat berharga di kelas master. Satu-satunya hal yang sedikit membuat Alena kesal adalah bahwa Sinta Fei, seorang teman yang selalu dia ajak bicara, tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Alena tidak punya banyak teman, dan butuh banyak hati dan jiwa untuk berteman. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain menghilang, dan kemudian menemukan bahwa identitasnya palsu, yang membuatnya merasa sedikit terkejut. Memikirkan hal ini, Alena menggelengkan kepalanya. Dia mungkin tidak mau. Ada apa? Mau tidak mau Alena bertanya. Ngomong-ngomong, suamiku, apakah Nona Fei akan kembali ke Indonesia bersama kita? Tama bisa melihat bahwa di hati Alena, dia masih menganggap Sinta Fei sebagai teman. Namun, perbedaan status sosial yang sangat besar di antara keduanya membuatnya merasa sedikit putus asa. Tama memahami ini dengan sangat baik. Apalagi untuk Tama, dia tidak terlalu ingin istrinya terlalu dekat dengan Sinta Fei. Di satu sisi, Sinta Fei sudah mengetahui identitasnya, dan jika istrinya terlalu dekat dengannya, dia mungkin mengungkapkan petunjuk tentang identitasnya. Di sisi lain, Sinta Fei terlalu pintar dibandingkan dengan Alena. Itu seperti seorang siswa sekolah dasar menghadapi seorang mahasiswa pascasarjana, yang satu terlalu pintar dan yang lain terlalu naif. Jika dua orang seperti itu benar-benar berteman, kedua belah pihak pasti sangat lelah untuk berkompromi satu sama lain. Oleh karena itu, yang terbaik bagi mereka berdua untuk mempertahankan keadaan saat ini menurut pendapat Tama. Jadi, Tama mengubah topik pembicaraan dan bertanya pada Alena, "Sayang, jam berapa upacara kelulusan dimulai?" Alena kemudian berkata, "Upacaranya dimulai dari jam 5 sore." Tama mengangguk dan berkata, "Kalau begitu ayo siapkan barang-barang di bagasi sore hari ini, dan kita bisa pergi ke New York besok pagi." "Oke," Alena dengan senang hati setuju, dan berkata dengan gembira, "Sudah lama sekali aku di sini. Aku benar-benar rindu. Ayahku mengakhiri pertukaran beberapa hari yang lalu dan kembali ke Jakarta dari Korea Selatan. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya di rumah sendirian akhir-akhir ini. Siapa yang menyiapkan makan untuk ayah di sana?" Tama berkata sambil tersenyum, "Makan adalah masalah sepele. Dengan ponsel telepon hari ini, aku tidak bisa kelaparan kemana-mana, dan ibu tidak ada di rumah. Ayah mungkin bersenang-senang sendiri. Aku harap kita akan kembali lagi nanti. Untuk pria setengah baya dan lanjut usia yang sudah menikah, tinggal sendirian di rumah selama beberapa hari lebih nyaman daripada menjadi Presiden Amerika Serikat selama beberapa hari." Alena tidak bisa menahan desahan, "Jika kamu ingin berbicara tentang keluargaku, itu pasti seorang wanita. Soalnya, ketika kita pertama kali datang ke Amerika Serikat, ayahku juga pergi ke Korea untuk pertukaran, dan ibuku sendirian di rumah. Menurut apa yang baru saja kamu katakan, dia sendirian. Dia pasti sangat nyaman di rumah. Tetapi dia pasti merindukan kita di dalam hatinya, jadi dia datang jauh-jauh ke Amerika Serikat untuk melihat kita." Tama sedikit tercengang, dan berpikir dalam hati, Rika memiliki kita di dalam hatinya. "Istriku yang baik, kamu memperlakukanmu ibumu sendiri tidak cukup tahu. Alasan mengapa ibumu datang ke Amerika Serikat adalah karena aku merancang sedikit trik untuk membiarkannya menghabiskan semua uangnya. Jika uangnya tidak habis, dia tidak akan datang ke Amerika Serikat, bahkan jika kamu mengundangnya dengan tandu." Namun, Tama tentu saja tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Istriku, kamu benar. Ibu kita masih menghargai kekeluargaan." Alena dia tersenyum dan berkata,
Kita akan berangkat besok pagi, dan kita akan pulang dalam 10 jam. Sementara Alena sedang mengemasi barang bawaannya, Tama datang ke balkon kamar presidensial. Dia menelepon Bibi Ratih di Kanada. Segera setelah panggilan tersambung, Bibi Ratih memanggil dengan hormat di ujung telepon, "Tuan muda." Tama ingin membujuk Bibi Ratih untuk tidak menyebut dirinya seperti itu. Tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menyerah. Dia tahu bahwa meskipun dia mengatakan kepada Bibi Ratih untuk tidak memanggilnya Tuan Muda, itu tidak akan mengubah fakta bahwa di hati Bibi Ratih, dia adalah tuan muda dari keluarga Renza. Selain itu, dia selalu merasa bahwa keluarga Renza menyelamatkan hidupnya dan mengatur agar dia pensiun di Kanada. Di dalam hatinya dia merasa bahwa dia adalah pelayan keluarga Renza. Di depan orang-orang yang tidak mengetahui identitas Tama, dia akan langsung memanggil nama Tama di luar keinginannya. Tetapi ketika tidak ada orang luar, dia ingin memanggil Tama, Tuan, dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, Tama berhenti menunjukkan masalah tersebut, tetapi berkata sambil tersenyum, "Bibi Ratih, kursus Alena di Amerika Serikat telah berakhir hari ini, dan kami berencana untuk kembali ke Jakarta besok. Bibi, Fanny, dan Claudia juga membuat beberapa persiapan sederhana dan datang ke New York untuk menemui kami besok." Ketika Bibi Ratih mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan gembira, "Bagus sekali, Tuan. Selama ini, Fanny telah berbicara kepadaku tentang kembali ke Jakarta. Ini seperti mimpi." Tama berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali. Saya khawatir Bibi akan enggan berpisah dengan lingkungan Kanada." Bibi Ratih berkata dengan sangat serius, "Tuan, sejujurnya, ketika orang ini bertambah tua, di mana dia akan berada? Ini tidak seperti baik sebagai rumah. Belum lagi aku bisa bersinar untuk anak-anak itu setelah aku kembali. Jadi aku tidak sabar." "Itu bagus." Tama juga menghela nafas lega dan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Bibi Ratih, bagaimana kabar Fanny dan Claudia?" Bibi Ratih menjawab, "Keduanya masih sibuk di supermarket setiap hari. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, hubungan keduanya menjadi lebih baik. Seperti saudara perempuan." Tama bertanya, apakah Claudia menunjukkan keengganan atau kekhawatiran untuk pergi ke Jakarta? Bibi Ratih berpikir sejenak dan berkata, "Sejak kamu pergi, sikap Claudia tampaknya jauh lebih optimis. Orangnya juga jauh lebih ceria, dan dia masih menantikan untuk pergi ke Jakarta untuk memulai hidup baru. Vancouver memiliki terlalu banyak kenangan buruk untuknya, dan musim hujan di Vancouver terlalu lama, yang relatif membosankan." Setelah berbicara, Bibi Ratih melanjutkan, "Namun, satu-satunya hal yang dapat dia khawatirkan adalah makam orang tua dan adik laki-lakinya. Fanny berjanji kepadanya bahwa setiap tahun selama liburan, dia akan menemaninya kembali untuk mengunjungi makam orang tuanya. Dia tidak perlu khawatir." "Baik." Tama merasa sedikit lega ketika mendengar ini. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Claudia, dia sangat bersimpati dengan pengalaman gadis ini, terutama ketika seluruh keluarga meninggal di tangan kerabatnya, tetapi pada usia 18 tahun dia menahan penghinaan. Tidak mungkin seorang gadis berusia 18 tahun biasa memiliki kecerdasan dan kesabaran untuk menunjukkan kepada orang-orang dengan bekas luka palsu. Untungnya, Tama membantu Claudia membunuh musuhnya. Jika tidak, akan sangat sulit bagi gadis ini untuk hidup normal. Kalau dipikir-pikir, ini juga merupakan hubungan baik yang ditanamkan oleh Claudia sendiri. Dengan emosi di hatinya, Tama tersenyum dan berkata kepada Bibi Ratih, "Bibi Ratih, setelah kembali kali ini, rumah dan supermarket di Kanada dapat terus dirawat. Bibi dapat kembali ke Kanada lagi. Selain itu, saya telah mengatur agar Devano menyiapkan villa yang layak untuk Bibi, Fanny, dan Claudia di Jakarta. Mulai sekarang,
Villa ini akan disediakan bagi Bibi untuk pensiun di Jakarta. Jika Fanny dan Claudia akan menikah di masa depan, dan itu adalah rumah orang tua dari dua gadis kecil. Bibi Ratih buru-buru berkata, "Tuan muda, kamu dan keluarga Renza telah memberiku terlalu banyak bantuan. Bagaimana aku bisa meminta lebih? Tidak perlu membeli villa, kamu hanya perlu memesan kamar untuk kami di panti asuhan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.